Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertani untuk anak-anak muda ataupun petani muda ataupun yang akan bertani. Kali ini saya akan menyampaikan tentang lahan sempit yang saya kelola. Ini tidak ada 2000 meter persegi yang di wilayah ini. Ini bagaimana agar lahan yang sempit ini bisa kita maksimalkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, caranya kita kelola dengan perkebunan terpadu. Jadi ada peternakan, ada tanaman buah, ada tanaman tahunan seperti kemukus, vanili, ada tanaman yang sifatnya itu hampir seperti musiman, jipang atau labu siam, dan tanaman-tanaman yang lain. Nah, ini pertama, ini di perbatasan ini kami tanami untuk pagar. Ini saya tanami ketela, ini agak rapat dan ketela ini nanti bisa berbuah juga. Dan ini saya gunakan daunnya untuk pakan kambing. Dan di sini juga karena kami butuh buah-buahan, makanya kami nanam jeruk pula di sekitar pinggir. Ini ada beberapa varian jeruk. Ini satunya adalah jeruk sudah mulai berbuah. Ini pupuknya pakai pupuk semuanya organik, pakai pupuk kandang. Oke, kita lanjut. Tanaman yang kedua adalah ini tanaman labu siam. Ini kita tanam 4 bulan yang lalu, sudah mulai buah. Ini sudah metik ada 4 kali. Ini baru latihan berbuah. Dari semua yang saya tanam ini baru beberapa yang berbuah. Dan ini juga saya nanam jeruk untuk jeruk lemon. Ini lemon nanti untuk di warung-warung itu kan untuk teh dicampur, ini enak sekali, lezat. Nah, ini tajarnya saya menggunakan tajar yang saya gunakan untuk tajar tanaman kemukus. Jadi tanaman kemukus ini nanti ini untuk para ini sakanya pakai ini. Jadi tidak menggunakan saka yang baru. Nah, ini kemukus saya tanam sekitar hampir 4 tahun, ini sudah berbuah 2 kali ini, tapi belum buah yang banyak. Ini tapi mulai ini kan kemukus. Nah, ini harapannya setiap pohon seperti ini bisa menghasilkan sampai paling tidak 3-4 kilo. Ini sudah saya tanam sudah 200 lebih. Nah, di sela-sela tanaman kemukus ini ada di sini ada kemukusnya. Ini sebagian saya tanamin vanili. Ini sudah mulai berbuah. Ini sekitar umur 2 tahun ini tanaman ini. Vanili tidak mengganggu kemukus dan tidak mengganggu tanaman jipang ini. Karena apa? Ini sifatnya kan merambat ke samping. Kalau kemukus ini ke atas, lah yang berbuah itu yang ke bawah. Ini sudah mulai berbuah. Ini berarti belum banyak ini buahnya, ini masih sedikit, tapi ini baru mulai latihan berbuah. Nah, di lahan yang di pinggir ini kemukus sampai sana ini ya. Di atasnya ini kan ini para ini labu siam. Ini sudah mulai berbuah, itu mulai berbuah banyak, yang kecil-kecil masih. Ini bisa kita tanami pohon pisang di pinggir, tidak masalah pohon pisang, asal daunnya tidak sampai terlalu lebat. Ini udah berbuah, ini pisang Ambon. Ini paling kalau berbuah ini bisa kita sisakan 1-3. Jadi pohon daunnya tidak menutup sinar matahari yang dibutuhkan oleh kemukus dan labu siam. Nah, di sela-sela antara tajar satu dengan yang di tengah-tengahnya ini bisa kita tanam pohon tales. Ini biasanya 10 bulan sudah buah. Kalau bulan ini Januari tahun 2025 ini harganya per kilo sudah mencapai 4.000. Nah, ini pohon kemukusnya. Di sela-selanya lagi yang tidak kita tanam labu siam, bisa kita tanami ini pepaya. Pepaya ini pohon yang
sepanjang tahun berbuah asal penyiramannya atau airnya ini cukup. Ini juga untuk penambahan pendapatan dari lahan yang kita kelola. Untuk usaha pertanian atau perkebunan, kita pasti membutuhkan pupuk. Nah, kalau pupuknya, kalau kita ini pakai mau rencana pertanian organik dan pupuknya yang irit, kita butuh mengolah peternakan juga. Dan ini saya kelola adalah peternakan domba dengan pola breeding, jadi peranakan. Ini kemarin sudah 1 bulan yang lalu ini beranak 2, sudah saya karantina. Dan ini anakan yang ada umur 4, ada umur 5 sampai 6, saya jadikan 1. Nah, ini kemarin tanggal 4 ini beranak ini. Kalau ini sebenarnya ini cross kacang, ini ada darah kacangnya. Tapi karena ini selalu beranak 3, mulai darah ini sudah 4 kali ini beranak 3 terus, makanya tetap saya pertahankan. Kemarin 3 jantan semua. Ini koloni untuk kamar kawin, biar hamil lagi. Nah, untuk pakan kita gunakan dengan rumput segar, dan kita juga membuat silase ini untuk penampungan saja. Kalau pas kita ada keperluan dan tidak bisa merumput, ini kita menggunakan rumput yang kita tampung di drum-drum ini. Nah, ini 1 drum ukuran 150 liter, ini bisa untuk 15 sampai 20. Kalau kita chopper agak lembut, ini bisa sampai 20 ekor 1 hari ini. Nah, ini pupuknya baik dari urin maupun kotoran hewannya, ini bisa kita gunakan untuk memupuk. Ada yang kita buat pupuk cair ataupun sekalian yang untuk padat. Nah, untuk sisa-sisa ini, sisa makan ini nanti ini rampen lah cara Jawa ini. Ini kita gunakan untuk memupuk tales. Karena menanam tales ini tidak baik kalau langsung diuruk pakai tanah. Jadi biasanya buahnya kecil-kecil dan bulat-bulat. Tapi kalau diuruk dengan ini, rampen sisa makanan ini bisa panjang-panjang buahnya. Nah, kalau kita memiliki lahan yang tidak terlalu luas, paling sekitar 1000 atau 2000 meter persegi, dan kita kepengen tanah kita gunakan untuk perkebunan, tapi hasilnya maksimal, hasil yang banyak, makanya apa, kita harus cerdik-cerdik menggunakan lahan ini untuk usaha. Nah, caranya yaitu dengan kita padukan antara peternakan dan perkebunan. Dan itu pun tidak hanya menanam 1 jenis pohon saja, tapi dari beberapa jenis pohon yang tidak saling mengganggu. Ya, contoh ini bisa yang saya tanam ada kemukus, ada tales, ada pisang, ada pepaya, ada labu siam, ada tanaman empon-empon, dan tanaman-tanaman yang lain yang dapat menghasilkan pendapatan. Nah, contoh kalau kita hanya menanam 1 pohon saja, kemukus, itu sifatnya ini buahnya tahunan, 1 tahun sekali. Misal kita nanam 100 atau 200 pohon, kalau hanya maksimal 3 kilo saja baru berapa kan. Dan kita tidak bisa bekerja setiap hari. Tapi kalau kita padukan dengan peternakan, misal kita memelihara 20 ekor domba pejantan dan betina, itu rata-rata per bulannya sudah, kalau yang saya kelola dengan ini domba sayur, ini rata-rata 100 sampai 150 ribu per bulan per ekornya. Jadi dari 1 ekor ini betina ini paling tidak 100 sampai 150, tergantung anakannya. Kalau pas ada anaknya 3 betina jantan, memang lebih dari 150 per bulannya. Nah, maka kalau kita ngelola peternakan, kita mendapatkan kohenya. Nah, ini digunakan untuk pupuk. Dan misal ada ini tanaman kemukus, ini benar tahunan, tapi kalau kemukus tahunan tidak apa-apa,
Karena apa? Ini bisa tidak harus kita kalau setiap hari, tapi kita padukan dengan tanaman yang lain. Contoh ada talas. Talas itu memang 10 bulan baru berbuah, tapi untuk sekarang harganya talas itu lumayan, per kilonya sudah sampai 4.000 ini per tanggal kemarin bulan Januari ini tahun 2025. Terus tanaman labu siam ini bisa berbuah kalau setelah 4 bulan ini bisa mencapai kita bisa panen itu 6 hari atau 5 hari sekali, itu bisa kalau 1.000 meter persegi itu bisa maksimal paling tidak bisa sampai 1 kintal, dan kita 1 bulan paling tidak bisa panen 5 kali. Ini kalau bisa maksimal. Terus ada tanaman lagi pepaya. Pepaya ini sebenarnya sepanjang tahun itu bisa panen, cuma ketika musim kemarau karena pengairannya itu ada biasanya kurang, itu hanya agak berkurang tapi tetap berbuah. Nah kalau kita ada pengairan yang baik, pupuk yang baik, insya Allah pohon pepaya ini bisa selalu berbuah sebenarnya. Juga ada tanamannya lain, pisang. Pisang memang ketika kita menanam pertama sampai berbuah itu 1 tahun, tapi tidak apa-apa kan kita tanam di sela-selanya. Termasuk tanaman-tanaman yang lainnya, vanili. Vanili itu tahunan, biasanya bulan Maret itu mulai pruning, kita pruning, itu kita potong akar gantungnya, itu kita potong pucuknya. Ini bulan Agustus September baru mengeluarkan bunga, dan nanti panennya lagi biasanya bulan Maret itu baru panen, itu tahunan. Tapi tidak masalah karena ini tidak mengganggu pohon-pohon yang lain, termasuk sistem pemupukan. Dengan adanya kambing atau peternakan, pupuk kita tidak harus beli, kita hanya mengolah pupuk saja. Kita taruh di drum, ataupun mungkin kalau pupuk sudah jadi kita langsung diberikan di tempat-tempat pohon yang kita tanam, atau dengan drum kita buat pupuk cair. Kita tidak harus beli pupuk, tapi sudah hasilnya maksimal. Dan juga hasilnya pun menjadi pohon atau buah yang organik. Ini akan lebih baik dibanding dengan yang tidak organik. Nah, itulah bagaimana kita mensiasati memanfaatkan lahan yang tidak terlalu luas, tapi kita bisa mendapatkan hasilnya maksimal. Kalau kita hanya mengolah 2.000 saja meter persegi, mungkin kita sudah cukup bekerja di situ. Karena kita mengolah 2.000 meter persegi kalau sendirian sudah luar biasa lah. Kita sudah tiap hari merumput, kita merunding pohon labu siamnya, ini sudah membutuhkan waktu yang cukup untuk bekerja, dan hasilnya pun insya Allah akan maksimal. Nah, para petani muda ataupun lulusan sekolah yang masih bingung akan bekerja apa dan memiliki lahan yang tidak terlalu luas, yuk kita mulai bertani. Dengan bertani, ketahanan pangan itu akan baik bagi Indonesia. Ketika ketahanan baik, pertanian maju, maka Indonesia pun akan maju. Oke, yang terakhir, perjuangan tidak akan pernah ditipu oleh hasil. Cuma kita mampu tidak bersabar, tidak untuk menunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.